Di tanah Jawa bagian tengah, tepatnya di wilayah Brebes yang terkenal dengan hamparan sawah bawang yang luas dan angin lautnya yang kencang, tersimpan sebuah kisah tua. Ini bukan cerita tentang perang yang menumpahkan darah, melainkan cerita tentang kesetiaan tak kasat mata yang menjaga sebuah negeri. Kisah ini bermula ratusan tahun yang lalu, di masa-masa awal pemerintahan Kabupaten Brebes. Kala itu, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Sang bupati yang menjabat saat itu adalah sosok yang sangat dicintai rakyatnya. Ia dikenal jujur, sederhana, dan selalu memikirkan nasib wong cilik. Namun, beban di pundaknya begitu berat. Musim yang tak menentu, ancaman gagal panen, hingga wabah penyakit seringkali membuat sang bupati tidak bisa tidur nyenyak. Hatinya gelisah memikirkan apakah rakyatnya bisa makan esok hari. Suatu malam, ketika bulan bersinar redup tertutup awan, suasana di pendopo kabupaten terasa begitu sunyi dan wingit, keramat. Para pengawal dan abdi dalam sudah terlelap. Namun sang bupati masih terjaga. Ia memilih duduk bersila, menenangkan pikiran, dan berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan untuk menyejahterakan rakyatnya. Keikhlasan hatinya begitu kuat, seolah doa-doanya menembus langit dan menggetarkan alam lain yang berdampingan dengan dunia manusia. Tiba-tiba, angin berhembus pelan namun membawa aroma yang berbeda. Wangi bunga melati bercampur dengan aroma tanah basah. Lampu minyak yang menerangi pendopo bergoyang-goyang pelan. Di hadapan sang bupati, dari balik bayang-bayang pilar kayu jati yang kokoh, perlahan muncul sesosok wujud. Awalnya hanya seperti asap tipis, namun lama-kelamaan memadat menjadi sosok pemuda yang gagah. Kulitnya gelap namun memancarkan wibawa yang teduh. Yang paling mencolok adalah pakaiannya. Ia mengenakan ikat kepala dan kain jarik bermotif kotak-kotak hitam putih, atau yang dalam budaya Jawa disebut motif poleng. Sang bupati, meski terkejut, tidak merasa takut. Hatinya yang bersih bisa merasakan bahwa tamu tak diundang ini tidak berniat jahat. Sosok itu kemudian duduk bersimpuh dengan sopan, layaknya seorang abdi yang menghadap rajanya. "Maafkan hamba jika mengejutkan Paduka." Suara sosok itu terdengar berat dan bergema lembut di ruangan yang sunyi itu. "Hamba datang bukan untuk mengganggu. Hamba terpanggil oleh doa tulus dan hati bersih Paduka yang begitu mencintai rakyat Brebes." Sang bupati bertanya dengan tenang, "Siapakah engkau, Kisanak? Dan apa maksud kedatanganmu di tengah malam buta seperti ini?" Sosok itu menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Orang-orang memanggil hamba Jaka Poleng. Hamba adalah makhluk dari dunia yang berbeda, penjaga tanah ini. Hamba melihat ketulusan Paduka memimpin. Karena itu, izinkan hamba mengabdi. Hamba ingin membantu Paduka menjaga Brebes, menjauhkan balak dan bencana, serta memastikan kemakmuran bagi rakyat. Tawaran itu terdengar menggoda, namun sang bupati adalah orang yang bijaksana. Ia tahu, dalam dunia gaib, seringkali ada syarat yang berat. "Apa imbalan yang kau minta, Jaka Poleng? Apakah kau meminta sesajen yang menyulitkan rakyatku?" tanya sang bupati tegas. Jaka Poleng menggeleng pelan. "Hamba tidak meminta darah, tidak meminta emas, apalagi tumbal. Syarat hamba hanya satu. Paduka dan keturunan penerus Paduka harus tetap memimpin dengan adil, jujur, dan tidak serakah. Selama pemimpin Brebes memegang teguh amanah rakyat, hamba akan setia menjadi perisai tak terlihat. Namun, jika keserakahan merajai hati pemimpin, hamba akan pergi, dan perlindungan itu akan hilang." Mendengar itu, sang bupati tersenyum lega. Sebuah kesepakatan batin pun terjalin malam itu. Bukan di atas kertas, melainkan ikatan janji antara dua makhluk ciptaan Tuhan untuk tujuan kebaikan. Sejak malam pertemuan itu, banyak hal ajaib terjadi di Brebes. Ketika daerah lain kekeringan, sawah-sawah di Brebes tetap dialiri air yang cukup. Ketika hama menyerang desa tetangga, tanaman di Brebes seolah terlindungi oleh pagar tak kasat mata. Keamanan wilayah pun sangat terjaga. Para perusuh segan berbuat onar, seolah ada mata-mata yang selalu mengawasi mereka dari setiap sudut gelap. Masyarakat mungkin hanya melihatnya sebagai keberuntungan atau hasil kerja keras semata. Namun, bagi orang-orang tertentu di lingkungan kabupaten, mereka tahu siapa yang bekerja dalam diam. Konon, di saat-saat genting atau ketika sedang diadakan rapat penting untuk memutuskan nasib rakyat, sosok Jaka Poleng sering terlihat sekilas berdiri di pojok ruangan, atau duduk diam mendengarkan dengan seksama, memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Jaka Poleng menjadi simbol pengabdian tanpa pamrih. Ia mengajarkan bahwa untuk berbuat baik, seseorang tidak perlu terlihat menonjol atau mendapat pujian. Ia bekerja dalam sunyi, berbalut pakaian sederhana, namun dampaknya dirasakan oleh ribuan orang.
Waktu terus berjalan, zaman berganti, dan pemimpin datang silih berganti. Namun, legenda Jaka Poleng tetap hidup dan dihormati. Hingga hari ini, di kompleks kediaman Bupati Brebes, konon masih disediakan sebuah ruangan atau kursi khusus yang dibiarkan kosong dalam acara-acara sakral. Kursi itu bukan sekadar pajangan, melainkan simbol penghormatan bahwa sang penjaga setia mungkin sedang duduk di sana, mengawasi dengan tenang. Kisah Jaka Poleng menjadi pengingat abadi bagi siapa saja yang memegang kekuasaan. Bahwa jabatan bukanlah alat untuk memperkaya diri, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang diawasi oleh langit dan bumi. Selama niat pemimpin lurus dan tulus, semesta akan bahu-membahu melindunginya. Dan di tanah Brebes, kepercayaan itu terwujud dalam sosok abdi setia berwujud samar, Sang Jaka Poleng.